Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa buat kita semua. Dalam syukur kita bersama karena terus menikmati dan mengalami kasih setia Tuhan. Bersama kita kembali akan bersekutu di kesempatan ini dalam syukur kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Olehnya itu kita awalinya dengan bersama memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ini kami umat-Mu yang terus menghayati akan kasih setia-Mu Bapa. Dalam rangkulan damai sejahtera-Mu, dalam pemeliharaan kuasa kasih-Mu, kami terus dapat melewati perjalanan kehidupan kami ini. Kesempatan ini kami bersama menyatu dalam persekutuan, hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua, kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tuntunan dan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat memahaminya secara benar dan menghidupinya dalam iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita membuka kitab Ratapan pasal 3. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudarilah yang disebut berbahagia karena terus memelihara Taurat Tuhan dalam hidup kita untuk kita renungkan dan kita lakukan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kitab Ratapan ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia menulis kitab ini Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengungkapkan rasa kesedihan yang sangat dan penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis. Apa yang mengakibatkan Yeremia bersedih? Seperti saya katakan, kerusakan Yerusalem yang tragis. Kesedihan yang diakibatkan keruntuhan yang memalukan dari kerajaan dan keturunan Daud. Pembinasaan tembok-tembok dan bait suci di kota Yerusalem, serta istana raja. Dan terjadi pembuangan ke Babel dari kebanyakan orang yang tidak dibunuh. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, Yeremia duduk menangis, meratap dengan ratapan ini atas Yerusalem, atas situasi yang terjadi. Namun dalam ratapan, Yeremia bukan hanya mengakui bahwa Tuhan benar dan adil dalam segala jalannya, tetapi Yeremia juga mengakui bahwa Tuhan itu murah hati dan berbelas kasih kepada mereka yang menaruh pengharapannya kepadanya. Jadi, kitab Ratapan menyatakan bahwa umat Tuhan memiliki pengharapan di tengah-tengah keputusasaan mereka. Dan tindakan Tuhan akan nyata memulihkan umat-Nya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia ingin agar bangsa itu tahu bahwa masih ada harapan. Itulah sebabnya dalam bacaan kita diungkapkan alasan-alasan. Yang pertama, bahwa murka Tuhan hanya berlangsung sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak akan pernah berakhir. Tuhan tidak akan menolak umat-Nya, dan Dia masih mempunyai rencana bagi umat-Nya. Itulah yang diungkapkan dalam ayat 21 hingga 22 bacaan kita. Lalu yang kedua, diungkapkan bahwa Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Tuhan dalam kerendahan hati dan dalam penyesalan. Dalam ayat 24 hingga 26. Oleh karena itu, lewat perenungan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dan kita sekalian dapat belajar bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita umat-Nya. Oleh karenanya, jangan kita berputus asa kalau masalah diizinkan Tuhan kita alami dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jangan bimbang, jangan ragu untuk terus berharap kepada Tuhan. Dia adalah bagian kita. Tuhan adalah bagian kita dan tak akan pernah meninggalkan kita. Itulah yang dikatakan dalam ayat yang ke-24. Sering dalam menghadapi masalah, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kita terfokus pada masalah kita dan lupa bahwa Tuhan adalah bagian kita yang tak akan pernah meninggalkan kita dan pasti menyatakan tindakannya atas permasalahan yang kita hadapi. Berjalan bersama Tuhan, selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah bagian kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau terus mengasihi kami umat-Mu ini dalam segala apa yang kami jalani dalam perjalanan hidup kami. Olehnya itu Tuhan, kiranya kami terus teguh dan kuat kokoh dalam berjalan menapaki hari-hari hidup anugerah-Mu ini, sembari terus mengandalkan-Mu saja dalam seluruh perjalanan hidup kami. Persoalan permasalahan hidup menjadi bagian kami dalam perjalanan hidup ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan terus mengasihi, menolong kami umat-Mu. Olehnya itu sandaran hidup kami hanyalah Dikau. Kami terus bersandar kepada-Mu. Sertai kami melampaui malam ini Tuhan. Lindungi kami selalu, sebab kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seutuhnya kehidupan kami, bahkan juga membawa seluruh keberadaan dunia, bangsa dan negara ini untuk terus dikendalikan oleh kendali kuasa dan kasih Tuhan. Haleluya. Amin.